Masih ingat dengan ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah mengambil hak orang lain secara tidak benar, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang pernah ragu sama Allah, yang pernah diam-diam menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas kepada Allah, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak menganggap, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Sama kayak seorang ibu, anaknya udah durhaka siang malam kepada ibunya, ibunya masih memanggil kepada anaknya, anakku, gitu. Gak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah ngelihat, Allah maha syahid, maha alim, maha khabir. Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari. Allah ngelihat hambaku. Ketika Allah melihat hambaku, Allah kasihan sama kita. Kenapa engkau melakukan itu, wahai hambaku? Malaikat mau mencatat, wahai malaikat tunggu dulu ya, besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah gak akan manggil, malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Enggak, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari, oh malaikat, ya Allah nih udah besok nih, tar dulu, tar malam mungkin dia tobat. Allah membuka pintu tobat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur, mungkin bentar lagi dia bangun. Gak bangun juga, 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu. Hari pertama gak bertobat, gak datang kepada Allah. Tunggu nanti hari Jumat, siapa tahu pas hari Jumat dia datang bertobat kepadaku. Allah tunggu di pintu masjid, mana hambaku yang itu gak datang-datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sibuk di rumah, kita sibuk di pasar, kita sibuk bekerja, kita menunda-nunda, alasannya kita macet di jalan. Allah tunggu kita di masjid. Gimana? Di depan mihrab. Begitu imam mau naik ke atas mimbar, Allah, mana hambaku, kayak seorang yang mencari kekasihnya yang hilang. Gak datang juga, ya udah malaikat tunggu Jumat yang akan datang. Ya Allah, ini udah berapa puluh Jumat, tunggu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tunggu di langit dunia. Ini Ramadan, mudah-mudahan hambaku datang. Gak datang juga, Allah tunggu, oh siapa tahu nanti dia akan datang kalau nanti dia sudah menikah. Udah nikah belum datang juga, ya udah deh, wahai malaikat, kasihan nanti daripada hambaku gak sadar, kasih dia sedikit masalah. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilayya ya abdi, datang ke sini wahai hamba-hambaku, kasih masalah dikit. Gak datang juga. Terus kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku. Tunggu sama Allah tuh. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngelihat kita kayaknya nih udah ada perubahan. Tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa. Ini bentar lagi malaikat mau cabut nyawa kita. Tuh kan hambaku ini bertobat. Sini hambaku. Langsung diselamati, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah. Dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat.
Jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan. Lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu. Kalian datang kepada aku meminta ampun, walaupun kalian sekian puluh tahun berdosa kepadaku, aku ampuni. La ubali, aku tidak peduli berapa lama kalian berdosa kepadaku. Sejenak saja kalian bertobat, aku ampuni. Kurang apa coba? Dan bukan hanya menunggu. Ketika kita jauh dari Allah, kita nggak ingat sama Allah, kita kadang-kadang berkhianat kepada Allah, kita mengabaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang Allah menunggu, adalah Allah juga terus membimbing kita. Kalau kita salah jalan, Allah kasih petunjuk. Dapat petunjuk nih, gimana petunjuknya? Gak sengaja tiba-tiba kita dapat nasihat dari orang soleh. Gak sengaja mendengar suatu ceramah yang kita banget. Nih penceramahnya kayak kenal saya nih. Kenapa bisa gitu? Allah yang buat demikian. Allah kasih kita jalan. Jadi ibaratnya ada orang yang sering kita sakitin, kita ledekin, kita hina, kita khianatin, kita sakitin. Tapi ketika kita salah jalan, dia bilang, enggak, kesini jalannya yang itu, yang benar tuh, yang benar ini mas sesat, bahaya nih, kamu nanti bisa celaka. Masih nolongin kita kalau kita tersesat. Allah Subhanahu Wa Taala masih melindungi kita dari kecelakaan. Kalau bukan karena Allah sabar banget menunggu kita bertaubat, pasti Allah sudah melaknat dan membinasakan kita sejak awal kita berbuat dosa. Tidakkah Allah cukup buat kita? Nikmat yang kita rasakan siang dan malam padahal kita gak sholat. Coba, harusnya kalau gak sholat itu langsung dibinasain ya. Tapi kita gak sholat, Allah kasih nikmat. Jangan berpikir sekolah yang membuat kita sekarang itu bisa mengenal hak dan batil. Karena banyak orang yang sekolah tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil. Jangan berpikir orang lain yang menyadarkan kita. Sesungguhnya Allah lah yang menyadarkan kita. Sehingga dengan cara Allah akhirnya kita berubah 100%. Dari dulunya gak bisa ngaji sama sekali, sekarang bisa belajar ngaji dan bahkan udah bisa ngaji. Yang dulunya sama sekali jangankan masuk ke masjid, ngelihat masjid juga kadang-kadang males gitu, sekarang bisa jadi orang yang di shaf pertama masjid, bahkan jadi imam, jadi muazin. Rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti di akhirat dengan dosa kita yang banyak, tapi sekali kita mengatakan astagfirullahalazim, itu udah cukup untuk Allah punya alasan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita mencela Allah 1000 kali, lalu kita bilang astagfirullah sekali, 1000 kali itu Allah lupain. Udah gak apa-apa, aku ampunkan dosa hambaku. Saking senangnya Allah kepada kita yang bertobat, itu seperti kalau bahasa Nabi mah seperti seorang keluarga, satu keluarga yang menunggu kedatangan orang yang paling dia cintai, yang pergi jauh dan lama tidak pulang. Begitu dia datang, mereka akan menyambutnya dengan sangat bahagia. Kalau kita berbuat keburukan, Allah kasih kita satu dosa supaya gampang diampunin. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih kita 10 kali pahala supaya bisa menutupi dosa-dosa kita. Allah maha baik kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW setia banget sama kita. Maka cukuplah Allah dan Rasul yang paling kita cintai dalam hidup kita. Maka setelah itu kita tidak akan sengsara lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang